Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini dengan keadaan yang sehat, amin. Dan saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini, bahwa hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Mari kita angkat suara kita muliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan
sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, sanggup pulihkan, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sanggup kuasa, Jadi setiap doa kami sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. ajar Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. tak akan goyah Selamanya tak akan goyah selamanya.
Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu bersama kami dengan hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Kasih setiamu tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini siap kami bersuka cita, bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan, selain puji-pujian yang kami naikkan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami dan melimpahkan berkat-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai pada hari terakhir kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat suara kita lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan, amin. Kita mau gerakkan tubuh kita, tangan kita, kaki kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari bersorak buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib. Amin. Terpujilah nama Tuhan di bumi maupun di surga. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk.
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk lamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sungguh Tuhan kita dahsyat, amin. Sungguh kebaikan Tuhan itu tidak ternilai karena sungguh besar kasih setianya dalam hidup kita. Mari bersorak lebih lagi buat Tuhan kita. Dahsyat segala perbuatannya dalam hidup kita. Mari naikkan suaramu bagi Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan,
mujizat dinyatakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang ajaib yang boleh terjadi dalam hidup kami. Biarlah setiap hidup kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu pagi hari ini lewat firman-Mu Tuhan atas hidup kami. Hidupku mengenapi firman-Mu, Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, biarlah ini kesempatan yang baik buat setiap kami untuk mendengar sebagian firman-Mu, walaupun hanya beberapa saat. Buat kami, hidup kami adalah hidup yang menyukakan Tuhan di zaman akhir ini. Buat kami mengerti akan kebenaran-Mu, buat kami mengerti akan hukum-hukum-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat jemaat Tuhan yang hadir, juga bersyukur buat jemaat Tuhan yang ada di rumah, menikmati akan streaming yang ada. Kami bersyukur biarlah menit-menit yang ke depan ini, Engkau bicara dengan hati kami secara pribadi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati berkata amin. Shalom saudaraku. Saudara sehat hari ini? Saya harap saudara betul-betul sehat.
Tidak punya uang, tidak apa-apa, asal hidup saudara sehat pada hari ini. Saya minta teman saya menyiapkan Yohanes 10 ayat 10 lebih dulu. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal yang paling sulit dalam hidup kita untuk di stop atau berhenti ketika kita sedang menikmati. Saya ulangi saudaraku supaya saudara ngerti. Ketika saudara sedang menikmati sesuatu, rasanya sulit untuk kita atau dikatakan berhenti dulu. Itu sulit ketika kita menikmati sesuatu. Contoh, kalau saudara sedang haus, lalu sedang minum, menikmati, lalu berkata, stop sih, bentar, rasanya sulit. Gitu. Atau saudara sedang main game begitu asiknya, saudara menikmati, lalu seorang ibu atau seorang ayah berkata, nak, stop dulu nak, bantu papa, bantu ayah. Rasanya sulit untuk berhenti karena kondisinya sedang dinikmati. Gitu ya. Jadi ketika kita menikmati sesuatu itu rasanya sulit untuk berhenti. Gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita menikmati sesuatu, rasanya sulit berhenti. Sesuatu itu bisa makanan, bisa game, bisa ke hobi, bahkan bisa pekerjaan. Ketika kita sedang menikmati pekerjaan begitu asik, lalu berkata, tunggu dulu, stop. Dan rasanya sulit untuk stop, karena lagi menikmati. Gitu ya. Dan kalau menikmati terus bergulir, itu menjadi kata Pak Nathan kecanduan. Gitu ya. Rasanya sulit. Kita baca ayatnya dulu, saudaraku. Satu ayat ini dulu, nanti ada beberapa ayat secara cepat, karena khotbah ini tidak berlebih daripada 1 jam. Sudah berjalan 30 menit lebih. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai di dalam kelimpahan, segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang supaya kita memperoleh kelimpahan. Itu bisa duit, bisa kesehatan, secara umum. Kelimpahan itu secara umum. Tetapi seringkali kita dalam hidup kita ini tidak ngalami secara umumnya itu. Kita tidak ngalami, kita miskin. Dan kita akan bahas kenapa kita ini menjadi miskin. Kita baca dulu di Amsal 6 ayat yang ke-11. Ini secara cepat ya, siapkan Amsal 6 ayat yang ke-11. Amsal, jadi ada bagian yang harus kita ketahui dalam hidup ini, kita bisa jadi miskin. Kita baca ya, Amsal kalau sudah buka di dalam Alkitab sudah, kita baca sama. Amsal 6 ayat yang 11, 1, 2, 3. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang menyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau kemiskinan itu sudah datang, saudara tidak bisa mengelak. Karena dia datang itu seperti orang yang menyerbu dan seperti orang yang bersenjata. Kalau saudara baca ayat atasnya, itu orang malas, bangun sebentar, tidur sebentar, lipat tangan, lalu orang menyerbu. Jadi hati-hati dengan hidup saudara, kalau saudara itu melakukan sesuatu yang keliru, saudara bisa mengalami yang disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan bisa rohani, bisa jasmani. Kita baca di dalam Hosea 8 ayat yang ke-7. Kita sama-sama secara cepat ya. Hosea 8 ayat yang ke-7. Ini cepat saudara, sebelum kita masuk dalam poinnya. Yuk kita baca sama, tidak semua ayat, kalau saya berhenti saya katakan berhenti. 1, 2, 3. Sebab mereka menabur dengan angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Kita baca. Jadi kesalahan sedikit di dalam hidup saudara itu bisa berdampak besar. Jadi betapa pentingnya hidup kita ini hati-hati supaya kita ini bisa mengalami sesuatu yang baik. Kalau satu salah aja berdampak sedikit kesalahan, itu dampaknya bisa besar.
Dikatakan menabur angin, menuai puting beliung. Wah itu, angin kecil ya sepoi-sepoi, tapi kalau itu engkau tabur keliru, sudah akan menuai yang disebut puting beliung. Jadi hati-hati dengan langkah saudara. Apa yang menyebabkan saudara salah? Kita buka di dalam Lukas 15 ayat yang ke-12. Nah ini poinnya saudaraku. Ini anak bungsu yang miskin. Bapaknya kaya tapi dia miskin. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara tahu enggak hak saudaraku? Hak itu apa sih saudaraku? Apa? Ada bantu saya sedikit? Apa hak itu? Saudara tahu hak? Apa? Halo? Apa menjadi bagiannya, wewenangnya, miliknya, gitu ya. Kemiskinan pertama kali penyebabnya ketika kita bicara tentang hak. Jadi, saudaraku, orang yang sudah punya hak, rasanya ini hak saya, di mana orang tidak bisa lagi intervensi, kan ini hakku kok. Gitu. Tidak ada lagi orang bisa mengintervensi, tidak ada lagi orang bisa ngasih tahu, tidak ada lagi orang bisa menasehati, karena itu hak saudara. Aku ini umurnya sudah 17, punya hak. Biasanya gitu ya, orang yang sudah umur 17 punya hak. Aku mau main game, mau tidur malam, mau ke kafe, itu hak saya. Paling orang tua bisa gini, lu ngondi nak, mau kafe. Bu ojo, janjian baik konco. Sudah berangkat ke kafe. Sudah menjadi hak, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dinasehati, karena merasa ini hakku. Hati-hati itu awal yang disebut dengan kemiskinan ketika sudah merasa saudara punya hak di dalam hidup ini. Padahal Tuhan berkatakan, aku telah membeli kamu, membayar kamu dengan apa saudaraku? Lunas dibayar. Kamu itu adalah milik Tuhan. Kamu tidak punya hak, kamu tuh miliknya Tuhan. Rasanya gitu. Tapi kalau sudah merasa, aku punya hak. Aku mau gini itu hakku. Gitu. Aku mau pergi itu hakku. Aku tidak ke gereja itu hakku. Tidak bisa saudaraku. Kalau saudara sudah mulai miskin, dinasihati lagi tidak bisa. Ditegur tidak bisa. Kalau ada orang merasa bangga bahwa ada orang tidak berani negor saudara itu sudah bukti sudah awal kemiskinan saudara. Saudara bangga kalau ada orang bisa datang pada saudara berkata, nak kamu jangan gitu, kamu tuh gini aja. Kalau orang tua saudara tidak bisa intervensi dalam hidup saudara, orang tua saudara tidak bisa mengatur hidup saudara, itu awal dari sebuah kemiskinan. Jadi saudara kekasihan, kata yang bungsu berikanlah hakku itu. Orang tua apa saudaraku bagiannya? Memberi apa? Kewajiban ya. Memberi makan itu kewajiban dan memberi sesuatu itu kewajiban dan anak tuh minta tuh apa? Hak ya. Mana nih? Ega mana Ega? Wah ini ya. Jadi pulang nanti sore. Kemarin dia ambil saya pergi ke Matahari, bukan Matahari sana ya. DP mau apa? Citra lain Matahari. Cari laptop. Dari warung, bukan warung ya, toko ke toko cari laptop. Harganya berapa kah? 6 juta sekian ya. Yang 3 juta ada ya. Lemot, mintanya yang bagus gitu. Yes. Dia minta. Dia minta sampai siapa kah? Baik papa. Saya dengar mintanya, "Pah, laptop pah," gitu ya. Wajibannya Pak Nathan apa Tan? Memberi ya Tan ya. Kuat enggak? Tahu kekuatannya bapakmu? Ya enggak urusan lah pokoknya yang penting minta. Itu anak yang bungsu tuh gitu, minta yang penting. Salah enggak saudaraku? Enggak lah. Sejak awal anak kecil lahir tuh tahu haknya. Ngeleh nangis, dari kasih minum nangis sing banter. Ibu marani, "Nenak, kasih mimi," gitu ya. Sudah seperti itu. Enggak salah. Si Ega punya hak, Pak Nathan harus memenuhi kewajibannya. Saya tanya Pak Nathan ya, Pak Nathan sebentar.
Lalu Pak Nathan, dolek ga? Pokoknya regane piro dolek? Wis disangoni lah pokoknya. Kewajiban Pak Nathan adalah memberi. Tujuannya apa Pak Nathan? Hah? Kain pinter. Yang kedua, pinter berhasil. Kenapa kalau tetanggane Pak Nathan melu-melu kaya Ega, cilik-cilik ini jenenge Jono. Pak Nathan, aku siji apa? Laptop yang harga 14 juta ada ya, 14 juta. Kenapa enggak dikasih, saudaraku? Hah? Bukan anak-anak dikasih. Bukan dikasih. Tujuan lain apa ya? Yang lebih ingin membuktikan ya bahwa Bapak apa? Mengasihi, sayang. Gitu ya Pak ya? Si Agnes, Angel ya. Laptop. Bu Pak Nathan di duit apa? Pak Simon di duit apa? Kayak isek ya. Kewajiban membuktikan bahwa ini aku Bapak bertanggung jawab dan aku mengasihi. Itu. Kasih laptop. Itu gaya supaya bukti bahwa Pak Nathan tuh mengasihi kamu, bapakmu mengasihi kamu tuh koknya laptop. Harga 6, sekian lah. Gitu. Pasti dia mau minta, aku yang minta bapakku yang 7 juta sekian. Kalau bisa yang 14 juta, yes. Melek gitu langsung jalan, sip. Gitu. Cik Majet belum dipecet sudah langsung buka pintu nih. Cepetnya luar biasa. 14 juta. Saudara yang kasih Tuhan, kita baca ayat yang berikutnya. 15 ayat yang ke-13. Oke? Yuk kita baca sama-sama, saudaraku. Cepat aja. 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian anak bungsunya itu menjual seluruh bagiannya itu. Stop dulu saudaraku. Apa saudaraku? Dijual apa? Seluruh bagiannya. Wah bapaknya Pak Nathan beli dengan sukacita. Berharap ini Bapak tanggung jawab nak. Kue sekolah supaya pinter, supaya rajin. Dan bukti aku mengasihi kamu. Gitu ya. Berapa lama didol? Lah, di ngumbasang lotre mungkin, enggak tahu ya, enggak ya. Tapi tahu-tahu dijual, saudaraku. Lah ini sama ada. Si awal dari miskin itu pertama urusan hak. Yang kedua, menghapus tanda bukti bahwa bapaknya mengasihi anaknya. Bukti mengasihi diberi haknya, tanahnya diberikannya. Tetapi bagi anaknya untuk menghapus tanda bukti bahwa bapaknya mengasihi, jual habis. Dijual bukan sebagian, semuanya. Yang pertama, yang kedua adalah menghilangkan tanda bukti. Bapakmu mengasihi kamu? Enggak. Kalau saudara sudah merasa bahwa bapakmu tidak mengasihi kamu, tanda saudara awal kemiskinan. Ada enggak anak-anak di sini berkata, bapakku jahat. Gelo aku dilahirkan ketemu bapak modeling ini. Awal saudara tidak diberkati Tuhan. Padahal Tuhan berkata aku datang supaya domba-dombaku memperoleh hidup-hidup yang berkelimpahan. Kalau ada anak di sini dan berkata aku gelo lahir di sini, aku gelo punya bapak seperti ini, aku gelo punya ibu seperti ini. Awal saudaraku, saudara sedang menghapus yang disebut bukti kasih. Hari ini sudah bisa gede seperti ini itu karena tangan bapakmu yang pernah merawat kamu. Kamu bisa gede seperti ini karena kamu tahu bahwa bapakmu pernah mengantar kamu ke sekolah, hujan-hujan pulang balik untuk mengantar engkau sekolah SD, SMP mungkin dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa bapak mengasihi kamu. Tapi kalau kamu coba menghilangkan rasa bukti kasih itu, awal sudah tidak diberkati Tuhan. Anak ini menjual bukti kasih yang berupa laptop, bukti kasih yang berupa tanah itu dijual habis. Bukti saudara awal miskin. Anak-anak di sini saya dengar ya, kalau saudara hari misi anak-anak, jangan ada rasa berkata, bapakku jahat, ibuku sing apik, salah itu.
ibuku apik, bapakku jahat, salah. Ibuku, bapakku jahat, ibuku apik, salah. Semuanya saudara kasih bahwa dalam hidup ini, kalau saudara sedang mencoba menghilangkan bukti itu, awal saudara tidak diberkati Tuhan. Hari ini loh, kadang saya duduk di depan, saya ingat, saudaraku, ingat tuh, ulang apa yang papi saya lakukan, saudaraku. Dia pernah muter dari sini sampai dokter Cito balik sini lagi. Kakak saya perempuan naik pit agak besar, saya naik pit kecil. Bannya apa, saudaraku? Bannya ban mati. Dari apa, saudaraku? Dari kerean timbul, saudaraku. Ini ya bannya kerean timbulnya dicitet ya. Gluduk. Ucul rantene. Lalu apa yang dilakukan? Papiku menei, saudaraku. Papi wis gede, papiku macam-macam bantah kok, saudaraku. Kadang-kadang gelo, saudaraku. Ngerti om biyen rak bantah aku mbek papiku. Aku cerita mbek teman-teman, saudaraku. Papiku rak gelem bayari aku, saudaraku. Rak gelem bayari sekolah, akhirnya aku metu sekolah, kelas 3 metu. Ngelek-ngelek, saudaraku. Ora usah dikeploki. Biarkan tidur, dia tidur dalam roh. Enggak apa-apa. Nah, tidur tenanan jatuh dia. Enggak. Gitu. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi jangan ada di sini, yang masih tinggal di rumah yang belum nikah ya. Nah, kaya Nia sudah urusan ya. So anakmu ya. Jadi saudaraku yang sebelum nikah ini, jangan ada hati benci mbek Bapak. Jangan mencoba menghilangkan rasa bahwa ini. Aduh, tadi kalau itu awal sudah menjadi miskin, tidak ada tangan berkat Tuhan. Kalau sudah mulai menghilangkan bukti bahwa orang tua mengasihi engkau. Hati-hati, saudara. Saya suruh baleni papi saya hidup lagi mau, saudara. Biarpun saya ngersi kotoran nih. Saya berani mau baleni mama saya hidup lagi walaupun membersihkan kotoran nih. Saya beritahu. Kalau itu boleh dibaleni, tak baleni lagi. Saudara. Saya akan berkata, Pi, sungguh-sungguh Pi, jangan khawatir. Saya cuma pesen mbak papiku, cuma sekali aja saya ngomong. Pi, enggak usah takut Pi, aku bertanggung jawab sampai akhir. Itu yang bisa aku ucapkan mbak papiku. Itu belum apa-apa, saudaraku. Jangan coba menghilangkan bukti bahwa saudara itu bapak saudara tidak mengasihi saudara. Mengasihi, saudara. Mengasihi walaupun galak apa. Ya, Frit ya. Mamamu galak enggak, Frit? Galak ya. Tapi itu bukti mengasihi rak lemu kok yang ini loh, Frit. Kurus kering pasti. Karena sebetulnya yang gemuk dia. Tapi begitu kasihnya diberikan semuanya. Termasuk gaji-gaji semua berikan lemu. Itu bukti bahwa dia mengasihi kamu. Jangan hilangkan bukti itu dalam hidupmu. Apalagi bodol, saudaraku. Dijual buktinya, hilang, saudaraku. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku. Yang menyebabkan miskin. Harusnya, saudaraku, Pak Nathan beli ke laptop untuk Ega, supaya Ega pinter dan punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Malah lu ngaduh. Gara-gara bapak memberi haknya, kewajibannya, dan dia menerima haknya, saudaraku, malah ngaduhi, saudaraku. Wanake papa, ngerangkul bapak gelut-gelut, tukok ke topo, laptop ya, bukan. Tablet, Papa, bagus aku mau cilik ini rak ketok, Pak. Kok ketok HP sing apik, Pak. Canggih, Pak, fotone bagus kok, Pak, itu. Bapak, waduh, gregel. Mbek ngerangkul, mbek ngesuni kiri kanan, ya no ya. Ngesuni Papa, ayo Papa. Disuni semua, itu loh. Papa ya, anakku belum tak tukok kewe, ngesuni kiri kanan. Mungkin habis tak tukok batukku juga disun. Bun-bunan disun, geger disun, wah belum ditukok kayak jauh, pipi kiri kanan disuni semua. Meneh ditukok kayak, wah bukan pipi kanan, geger disun, batuk disun. Wah, Papa terus bilang,
Mah, tukoke mah. Dia baik kok mah. Sayang mbek aku tukoke aku. Sing canggih 6 juta. Lali mbek bapake ngegame terus ngene. Ora ana sun-sunane saudaraku. Ini saudaraku, setelah dikasih HE, ngadoi bapake, bahkan ditulis. Kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Oh, awal ya sampai akhir ya. 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu sedang hidupnya berfoya-foya. Hati-hati ya saudaraku ya. Tuhan memberkati saudara supaya lebih dekat. Gitu ya. Saudara diberkati Tuhan lebih dekat. Diberkati motor lebih dekat. Ora, saudaraku, minggu jauh kok saudaraku. Lunga banyu apa? Milir. Banyu mili ya, banyu mili. Diberkati mobil baru. Lali lunga gereja. Lungone batu mili, batu gunung, batu krikil kumpul dari siji. Wah, saudaraku. Kolektor 10.000 lunga batu gunung, 20.000 dibayar mbek guyang-guyu kok saudaraku. Nek lunga kolektor 10.000 mbek merengut saudaraku. Bukti merengut cuma siji. Nglebokke duntel-untel ora jengkel. Ini saudaraku. Tapi di sini tidak ada. Semua baik sini. Hati-hati saudaraku. Saya pesen tok, tapi di sini pasti orang baik-baik. Gitu. Tidak ada yang menjauh dari Tuhan. Semua mendekat ke dunia, saudara. Artinya jauh dari Tuhan. Saudaraku dalam hidup ini, mesti kita ini sungguh-sungguh baik Tuhan. Diberkati supaya dekat. Nanti ada pulang sana ya. Sampai gaya pulang sana ya, pulang di. Soalnya ini anak-anak kalau enggak pulang dijual betul. Nah, pulang sana. Jangan lupa. Nek pegang HP hari apa? Sabtu. Sabtu Minggu pada waktu pegang jangan langsung buka game. Cari nama. Sari Wahyu. Pecet dulu. Mah, thank you mah. Laptopnya gitu ya. Gitu. Ega kangen mama, kangen kasur mama yang geluduk gitu ya. Ah itu hati itu. Nendak besok dikirimi tahu petis. Pastilah. Gergel mamanya. Ngetio tak tukok laptop sing 17 juta ya. Kenapa cuma 14 juta? Pasti gitu. Wah, itu ya. Jangan terus malah pergi gitu. Ega, aku tanya, piye kabar Ega? Mbah, wis 2 minggu rak telepon aku kok. Mbah, ngilang ning ndi ngono. Lah susah aku. Masa ora telepon wis 2 minggu kok. WA ora kok. Tak hubungi yo iso ora diangkat. Susah. Nah, kita ndak ya. Ndak, ini pesen bukan betulan, pesen. Jadi berkat yang diberikan dari Bapak membuat saudara akrab. Amin. Berkat yang Tuhan berikan, bahkan jangan pergi ke negeri yang jauh. Frida diberkati 1M. Ya Frida. Terus sesuk ra ketok. Napa Frida nang di Amerika? Waduh ya. Ya aja ngono to ya. Mbek sapa? Mbek ibuke sisan. Masa ibuke sisan tanggane dijaki kabeh sak kampung. Jangan gitu saya. Tetap ada berkat Tuhan supaya lebih akrab. Ya. Terus dikatakan di sana ia memboroskan. Kata memboroskan dalam bahasa aslinya sama dengan kata menghamburkan. Ya, menghamburkan, memboroskan. Memboroskan dhewean apa rame-rame? Mbek kanca-kanca. Hati-hati. Yang membuat miskin yang terakhir adalah kanca-kancamu. Ya. Kanca-kancamu juga miskin loh. Saudara lagi ya, Egari ya, Vino ya. Atau di dan ini. Ya. Lagi main game gini ya. Waduh. Terus kancane sebelah ngomong, "Dan hebat kecanggih kan. Wah, mainnya sebagai tenanan. Sebagai ratu canggih. Main pirang jam ki. Wah, rak turu aku. Hebat ki. Belum pernah aku jumpai di muka bumi ini selama ini. Wah, semakin rak turu so. Dunek hebat semakin rak turu. Hati-hati kanca-kancamu tuh ada ngomongin nyelekit so. Betul. Saya kepegang SIM. Pergi sana langsung calo-calo datang. Lihat
Wah, Bapak ini bayarnya gini, bayar 120.000. Nanti ongkos kirimnya 15.000, sekarang enggak bisa diambil kalau dikirim Pak Pos ya. Lah, Bapak kasih ongkos saya berapa lah gitu kira, sembarang lah, ngono Bro. Ngomongnya bagus ya, terakhir enak. Dah Bapak kasih ongkos saya berapa gitu. Gitu. Wah, pas saya pikir-pikir, akhirnya pikir Bapak tahu saya mau bayar dewe. Kalau situ ke kantor pos, wah 3.000 orang kumpul gitu kan. Waduh, yo 30. Saya sama Dika, wis lu kantor pos. Cuma 5 wong kok saudaraku. Tak bayar 25.000, ongkos ngirim 1.000, 15.000, entek 1.000. Dari situ 150.000, saya katanya ngomangan wong loro, malah enak tuh. Kadang-kadang ngapusi loh, hati-hati konco-konconya ngapusi. Tapi kalau saudara berteman dengan saya sih tidak ngapusi ya, pasti. Dan saya berteman dengan saudara-saudara tidak ngapusi juga, oke ya? Itu yang saya sampaikan hari ini. Saudara yakin bahwa Tuhan itu Tuhan yang memberkati saudara. Jangan menjauh. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama kita akhiri ibadah kita pada kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah kami bukan orang yang terhilang dan menjadi miskin. Tapi biarlah hidup kami adalah hidup yang diberkati Tuhan. Kami tahu hak kami. Karena kasih begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal supaya setiap yang percaya mempunyai hak menjadi anak Allah. Ya, hidup kami lebih akrab dengan Tuhan. Segala berkat yang kami terima bukan membuat kami lebih jauh dengan Tuhan, tapi membuat kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan setiap apa yang hidup kami, biarlah kami tidak merasa bahwa orang tua kami itu jahat dan orang tua kami tidak tepat. Kalau kami boleh ada hari ini, di sela-sela kekerasan orang tua atau mungkin sikap orang tua yang kurang pas dengan hidup kami, Dia telah memelihara hidupmu dan engkau menjadi besar sampai hari ini karena kasih-Nya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk orang tua yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat Yesus yang telah mati di kayu salib. Terima kasih buat hari ini kami boleh ada untuk beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa dan persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai hidupmu pada hari ini sampai Dia datang kedua kali menjemput engkau di awan-awan. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, puji saja